Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam tidak dilahirkan begitu saja, melainkan melalui beberapa proses tahapan penciptaan. Beliau diciptakan tanpa ayah dan juga ibu. Bermula diciptakan dari tanah, diproses dari tanah liat, kemudian diproses lagi hingga diciptakan menjadi manusia sempurna. Proses penciptaan manusia pertama ini memakan waktu sekitar 120 tahun. Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat atau penghulu semua hari. Al-Quran menceritakan secara rinci bagaimana proses penciptaan manusia pertama ini. Nabi Adam alaihissalam diciptakan melalui 4 tahapan sebelum tahapan penghembusan ruh. Dan berikut adalah 4 tahapan dalam penciptaan manusia pertama. 1. Fase turab, yaitu fase tanah yang belum dicampur dengan air. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang tahapan ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 37, Al-Hajj ayat 5, Ar-Rum ayat 20, Al-Farij ayat 11, Al-Ghafir ayat 67, dan Ali Imran ayat 59. 2 dari 6 tempat itu berada pada surat Madaniyah, yaitu Ali Imran dan Al-Hajj. Selebihnya adalah pada surat-surat Makkiyah. Salah satu di antara ayat-ayat tersebut, Allah berfirman, "Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian Dia berkata padanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 59. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmizi disebutkan, proses penciptaan Nabi Adam diambil dari berbagai macam dan juga warna tanah yang berada pada seluruh lapisan tanah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dari segenggam tanah dan Allah ambil dari seluruh permukaan tanah. Maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan perpaduan antara warna-warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar, serta perpaduan antara keduanya, serta di antara mereka ada yang baik dan juga jahat. Hadis riwayat Abu Dawud. Fase tin. Fase kedua yaitu fase tanah yang bercampur air atau tin. Fase tin adalah fase di mana seluruh tanah dicampur dengan air, karena air adalah persyaratan bagi semua makhluk yang hidup. Tahapan kedua ini berada pada 8 tempat di 7 surat, yaitu surat Al-An'am ayat 2, Al-A'raf ayat 12, Al-Mu'minun ayat 12, As-Sajdah ayat 7, Asy-Syafat ayat 11, Asy-Syad ayat 71 dan 76, dan juga Al-Isra ayat 61. Seluruhnya adalah surat-surat Makkiyah. Salah satu di antara ayat-ayat tersebut disebutkan, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia yang menetapkan azal atau kematianmu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 2. Fase hama masnun atau lumpur hitam. Fase ketiga dikenal dengan istilah fase lumpur hitam atau hama masnun. Fase ini terjadi setelah fase kedua berlangsung lama sehingga menjadi lumpur hitam yang berbau dan berubah bentuk. Fase ini disebutkan 3 kali dalam surat Al-Hijr ayat 26, 28, dan juga 33. Pada ayat ke-26 berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat, kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26.
Fase salsal kalfakor atau tembikar. Fase keempat ini disebut dengan salsal kalfakor. Fase ini diceritakan oleh Al-Quran pada 4 tempat. 3 tempat pada surat Al-Hijr yang bersamaan dengan fase ketiga, sedangkan yang keempat terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 14. Lumpur hitam seperti pada fase ketiga lalu diberikan bentuk sebagaimana manusia dalam keadaan berlubang atau kosong. Bentuk manusia yang diciptakan Allah adalah bentuk terbaik dari hewan-hewan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Keadaan ini atau calon manusia yang sudah dibentuk, jika kering karena panas matahari misalnya, dinamakan salsal. Dinamakan demikian karena benda ini jika ditiup angin akan bersuara atau salsal. Setelah fase ini, barulah masuk fase berikutnya, yaitu fase penghembusan ruh, di mana orang-orang dari tanah liat itu atas izin Allah akhirnya menjadi manusia yang hidup dan bisa bergerak yang disebut dengan bashar. Menurut keterangan Syekh Ahmad Al-Misri, tubuh Nabi Adam diselubungi dalam waktu 120 tahun, yaitu 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah, dan 40 tahun di tanah hitam atau berbau. Dari situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah tubuh Nabi Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dengan rupa hakikatnya. Karena diciptakan dari tanah, manusia dan juga iblis pun memandang rendah akan kejadian manusia. Setelah Allah menyempurnakan wujud Nabi Adam, para malaikat dan juga iblis diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika Allah memerintahkan malaikat sujud, semua bersujud kecuali iblis. Dia pun terusir dari surga karena kesombongannya. Demikianlah proses penciptaan Nabi Adam yang sangat sempurna. Inilah satu tanda kebesaran Allah dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari tanah yang diberi bentuk. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi Adam dibuat dari berbagai macam tanah. Maka tak heran jika keturunan Nabi Adam ada yang berkulit putih, coklat, hitam, dan berpaduan dari ketiganya. Nabi Adam dijadikan khalifah untuk memakmurkan bumi. Namun karena Nabi Adam melanggar perintah Allah, yakni memakan buah khuldi dengan ibunda Ibu Hawa, maka Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Nabi Adam diturunkan di Hindia, sedangkan Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, Arab. Akhirnya setelah 40 tahun mereka dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah, dan Nabi Adam alaihissalam wafat sekitar usia 950 sampai 1000 tahun. Rahimakumullah Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.